Itu first dari gue. Next, Kajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Afif Widiani Nurul. Saya Alifia Nurbaidijana. Saya Rika Oktaviana. Saya Muhammad Rifki Saputra. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan tayangan video konsultasi konseling dengan strategi talk stopping. Saya sebagai konselor, saya sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, siang-siang telah mengganggu Ibu. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya Rika? Alhamdulillah baik Bu. Sekolahnya gimana? Alhamdulillah ya menurut saya kurang menyenangkan Bu. Dengan Marika ada apa datang ke sini? Jadi begini Bu, saya kan sekolah SMA nih ya. Terus saya tuh kayak males gitu Bu, kayak nggak ada motivasi belajar, kayak nggak ada gairah hidup. Terus kalau waktu masuk ke kelas tuh kayak bawaannya tuh bosen gitu loh Bu, jenuh, pengennya tuh keluar terus kayak males gitu sama gurunya, males sama pelajarannya, terutama pelajaran matematika Bu. Saya tuh mikirnya tuh kayak matematika ini rumit, pusing, jelimet, males. Jadi kayak yaudah lu nih gak usah masuk aja gitu. Begitu. Iya Bu. Jadi begini Marika, sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu sebelum kita mulai itu kita membuat perjanjian ya, dimana dalam tujuan ini Marika kan memiliki sifat atau sikap perilaku yang membuat Marika tuh terus gratis dalam mengerjakan tugas di sekolah ya, terutama matematika karena males. Nah itu kan termasuk pikiran buruk, negatif. Nah kita tuh dalam tujuan ini, tujuan kita kan ya membuat pikiran Marika itu menjadi positif ya, dari yang awalnya negatif. Apa sih matematika itu, kenapa jadi bikin ribet, bikin pusing. Nah kita buat kontrak dulu ya, supaya 3 pertemuan ke depan itu berjalan dengan baik dan benar. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Baik Bu, saya mengerti. Kalau begitu, tadi kan Marika bilang gimana caranya menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau Marika mikir negatif seperti itu kan membuat Marika tuh terlalu lebih capek, karena Marika tuh mikirnya tuh terlalu berat. Nah, bagaimana saya bantu Marika untuk menghilangkan rasa malas itu dan pikiran negatif itu? Saya setuju Bu, tapi saya sedikit ragu karena bagaimana saya bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang saya itu yang malas belajar. Iya benar, jadi begini Mbak Rika, untuk memulai pikiran yang baru itu butuh keseriusan atau yang namanya itu niat. Selain itu juga harus adanya kebiasaan. Oleh karena itu latihan untuk berpikir positif itu tidak instan, jadi butuh tahap. Bagaimana Mbak Rika, setuju kah? Nah, baik Bu, kalau misalnya saya berpikir secara positif nih Bu ya, Ibu ada cara nggak untuk menyelesaikan permasalahan saya? Ada, jadi begini caranya. Baiklah, caranya begini. Coba Mbak Rika berpikir contohnya negatif nih. Ketika belajar matematika itu membosankan dan membuat Mbak Rika merasa jenuh. Nah, kalau coba ke positifnya, pelajaran matematika itu menyenangkan serta membuat asik. Nah, kalau pikiran negatif itu membuat Mbak Rika tuh merasa jenuh, pikiran pusing dan tidak rileks kan. Coba kalau Mbak Rika berpikir secara positif, kalau matematika itu baik, itu kan membuat Mbak Rika tuh lebih rileks. Nah, iya Bu, menurut saya masuk akal juga ya Bu. Nah baiklah, pertama saya akan meminta Marika untuk menceritakan pikiran-pikiran negatif Marika. Kemudian saya akan menghentikannya supaya pikiran-pikiran negatif itu tidak berlanjut. Kemudian setelah Marika merasa lebih rileks, saya akan mengajari Marika untuk berpikir secara positif supaya Marika terbiasa dalam berpikir positif. Bagaimana menurut Marika? Nah, menurut saya setuju Bu. Baiklah, sekarang Mbak Rika duduk dengan rileks dan bayangkan kalau Mbak Rika itu sedang belajar matematika. Nanti ceritakan kepada saya bagaimana perasaan Mbak Rika. Oh ya Bu, menurut saya belajar matematika itu sangat rumit, kayak males, kayak nggak ada gairah semangatnya gitu loh Bu. Stop! Waduh, Ibu mengagetkan saya saja.
Ya, saya tahu itu. Sekarang bagaimana Mbak Rika? Apa yang terjadi ketika saya mengagetkan Mbak Rika tadi? Ya saya benar-benar merasa kaget Bu. Pikiran saya yang buruk tentang matematika tadi menjadi berhenti. Iya benar, tadi kan Mbak Rika berpikir negatif tentang belajar matematika itu rumit. Makanya saya langsung membuat tindakan supaya Mbak Rika tidak terlalu berkepanjangan memikir hal negatif tersebut. Nah, saya mengerti Bu yang Ibu maksudkan. Lalu apakah saya bisa berpikir seperti itu? Dengan cara berpikir seperti itu Bu? Saya yakin Mbak Rika bisa. Coba Mbak Rika lakukan sekali lagi. Pikirkan bagaimana belajar matematika itu. Lalu Mbak Rika ucapkanlah stop secara spontan agar Mbak Rika itu tuh stop dalam pemikiran negatif tersebut. Stop! Bagus, seperti itu maksud saya. Ya Bu. Iya benar, untuk saat ini Mbak Rika akan terlihat lebih aneh untuk memikirkan hal-hal negatif tersebut. Karena kan kita kan masih awal permulaan nih, jadi harus butuh tahap. Nah, harus ada kebiasaan di mana nanti titik Mbak Rika itu memikir negatif itu jadi berubah dan berpikir secara positif. Saya bisa juga ya Bu memikirkan hal itu, tapi apakah saya tidak lupa dengan cara melakukannya? Tentu saja tidak. Gimana caranya tidak? Supaya kamu tidak lupa. Pertama, kamu harus terus berlatih minimal sehari 3 kali agar kamu tuh lebih ingat gimana caranya berpikir positif. Nah, besok kembali lagi dan bawa catatan kamu supaya saya lihat perubahan dari hari ke harinya. Baik. Nah, bagus. Sekarang apa yang terjadi pada dirimu? Ya saya berhenti untuk memikirkan hal itu Bu, tapi masih aneh kelihatannya. Karena memang masih aneh, karena kan belum terbiasa, jadi harus sering-sering latihan ya. Iya Bu. Oke, Ibu kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut besok ya. Semoga kamu berhasil dan latihlah supaya kamu bisa. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Ya, Terima kasih telah membantu saya. Sama-sama, semoga berhasil ya. Iya Bu. Demikian video yang telah kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum